Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki bala tentara yang kuat, tidak hanya manusia, namun juga dari bangsa jin dan burung. Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti apa yang dibicarakan burung, bisa berkomunikasi dengannya, dan mengungkapkan apa yang dimaksudkan dan dikehendaki burung kepada manusia. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 16 yang artinya, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Hal ini pun sejalan dengan apa yang dikatakan Ibnu Katsir dalam kitabnya, bahwa Abu Malik berkata, Sulaiman bin Daud pernah berjalan berjumpa dengan seekor burung pipit, dikelilingi oleh burung-burung pipit yang lainnya. Melihat pemandangan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para sahabatnya, "Apakah kalian mengerti apa yang dibicarakan oleh burung itu?" Mereka berkata, "Apa yang dibicarakan oleh burung itu, wahai Nabi Allah?" Burung itu melamar untuk dirinya sendiri dan berkata, "Menikahlah denganku, tentu aku akan menempatkanmu di kamar yang engkau sukai di Damaskus ini." Lebih lanjut, Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan, kamar yang dimaksud di Damaskus ini terbangun dari suatu batu besar yang tidak akan dapat ditempati oleh seorang pun, sehingga setiap pelamar itu adalah pendusta. Selain itu, Nabi Sulaiman juga mengerti pembicaraan hewan-hewan yang lain, serta berbagai jenis makhluk yang lain, yakni segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang raja, mengenai berbagai perangkat peralatan, pasukan, dan bala tentara yang berasal dari manusia, jin, burung, binatang liar, setan-setan, ilmu pengetahuan, pemahaman, kemampuan mengungkapkan yang tersembunyi, dan semua makhluk, baik dari yang berbicara maupun yang bisu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Nahl ayat 16. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan burung hudhud, di mana dalam setiap regu dari pasukan Nabi Sulaiman terdapat jenis pasukan burung yang menyertainya, yang posisinya berada di depan, yang bertugas mencari informasi dan medan yang strategis, sebagaimana umumnya seorang raja dengan pasukannya. Tugas burung hudhud, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, adalah mencari informasi tentang air yang dibutuhkan oleh para pasukan ketika sedang dalam bepergian. Burung itu melakukan pengamatan apakah di daerah itu terdapat air atau tidak. Dia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat apakah di suatu daerah terdapat sumber air yang bagus. Jika burung itu memberikan informasi bahwa di suatu tempat yang diperlukan sumber airnya bagus, maka mereka melakukan penggalian sumur di tempat yang memiliki sumber air yang bagus. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan pemeriksaan terhadap pasukannya. Ia tidak mendapatkan burung hudhud pada posisinya, sebagaimana lazimnya burung itu berkhidmat kepadanya. Oleh sebab itu, ia berkata, sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nahl ayat 20-26, yang artinya, "Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita yang penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah.
sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang suatu kerajaan besar yang menguasai beberapa kerajaan kecil di Yaman, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Balqis. Untuk kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis akan kami bahas pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.